Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti. Di sini saya akan mempresentasikan circular queue dengan array dan linked list, queue dengan double linked list, stack dengan double linked list. Dan dosen pengampu Sandy Tisnawati MCom. Di sini saya akan mempresentasikan circular queue dengan array. Apa itu circular queue? Circular queue adalah versi khusus dari antrian di mana elemen terakhir dari antrian terhubung ke elemen pertama dari antrian membentuk lingkaran. Operasi dilakukan berdasarkan prinsip FIFO, first in, first out. Ini juga disebut ring buffer. Dan di sini ada contoh ring buffernya. Dalam queue normal, kita dapat menyisipkan elemen hingga antrian menjadi penuh. Tetapi, begitu antrian menjadi penuh, kita tidak dapat menyisipkan elemen berikutnya, meskipun ada spasi di depannya. Dan di sini ada contoh NQ dan DQ. Front dapat item depan dari antrian atau juga disebut posisi paling depan. Rear dapatkan item terakhir dari antrian, maksudnya adalah posisi yang paling terakhir. Ada NQ value. Fungsi ini juga digunakan untuk memasukkan elemen ke dalam antrian melingkar. Dalam antrian melingkar, elemen baru selalu disisipkan posisi belakang. Caranya: 1. Periksa apakah antrian sudah penuh. Periksa dalam kurung belakang sama dengan ukuran -1 dan depan sama dengan 0. Dalam kurung belakang sama dengan depan -1. Jika sudah penuh, maka tampilan antrian sudah penuh. 2. Jika antrian tidak penuh, maka periksa apakah belakang sama dengan size -1 dan depan tidak sama dengan 0. Jika benar, maka setel belakang sama dengan 0 dan masukkan elemen. Operasi pada circular queue. The queue. Fungsi ini digunakan untuk menghapus elemen antrian melingkar. Dalam antrian melingkar, elemen selalu hapus dari posisi depan. 1. Periksa apakah antrian kosong, berarti periksa front sama dengan -1. 2. Jika kosong, maka tampilan antrian kosong. Jika antrian tidak kosong, maka langkah ketiga. 3. Periksa apakah front sama dengan rear. Jika benar, maka setel depan sama dengan belakang sama dengan -1. Yang lain, periksa apakah front sama dengan size -1. Jika benar, maka setel depan 0 sama dengan 0 dan kembalikan ke elemennya. Circular queue dengan linked list. Menggunakan circular queue lebih baik daripada antrian normal karena tidak ada pemborosan memori. Linked list menyediakan fasilitas alokasi memori dinamis sehingga mudah dibuat. Ketika kita mengimplementasikan circular queue menggunakan linked list mirip dengan circular linked list, kecuali ada 2 pointer di depan dan belakang di circular queue, di mana circular linked list hanya memiliki 1 pointer head. Circular queue dengan linked list. Langkah-langkah implementasi circular queue menggunakan linked list queue atau data. Buat simpul tipe simpul struct. Masukkan data yang diberikan di bagian data, simpul baru dan 0 di bagian alamat. Jika antrian masih kosong, maka inisialisasi depan dan belakang dari node baru. Antrian tidak kosong, maka inisialisasi belakang berikutnya dan belakang dari node baru. Node baru selanjutnya diinisialisasi dari depan. DQ. Periksa apakah antrian kosong atau tidak. Jika antrian kosong, maka DQ
Tidak dimungkinkan. Lain inisialisasi suhu dan dari depan. Jika depan sama di belakang, maka inisialisasi depan dan belakang dari nol. Cetak data suhu dan pemrograman. Jika ada lebih dari satu not dalam antrian, maka dibuat depan di samping depan, kemudian inisialisasi belakang berikutnya dari depan. Suhu cetak dan suhu bebas. Circular queue dengan Inggris. Print. Periksa apakah ada beberapa data dalam antrian atau tidak. Jika antrian kosong, cetak tidak ada data dalam antrian. Jika tidak, tentukan penunjuk simpul dan inisiasi depan. Cetak data penunjuk simpul sampai penunjuk simpul berikutnya menjadi 0. Di sini ada ilustrasi dari circular. Ada front yaitu posisi paling depan dan rear posisi akhir atau belakang. Dan di sini ada queue. Di sini memiliki data 14 dan data 14 ini masih ada di tempat. Mengapa 14 ini di tempat? Karena harus ada penghubungnya. Dan di belakang data 14 ada elemen data baru. Bagaimana caranya kita memasukkannya? Caranya rear sama dengan rear tambah 1 dan nilai awalnya 0, maka akan bertambah 1. Sama halnya juga rear akan bertambah. Maka rear sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2, maka rear-nya akan bernilai 2. Maka rear-nya akan bernilai 2, dan di sini kita memiliki nilai variabel elemen minus 6, dan minus 6 akan dimasukkan ke rear 2. Dan di sini ada DQ. Dan DQ itu sendiri proses pengambilan atau pengeluaran satu elemen di posisi depan. Dan di sini ada elemen minus 6 sebagai rear dan elemen 22 adalah front. Di sini kita akan menghilangkan elemen 22. Caranya, if front sama dengan max minus 1 dan front sama dengan 0, maka front 0 akan menghilang dan elemen minus 6 akan tetap karena front dan rear-nya sama-sama minus 1 atau 0. Terima kasih. Bila ada kesalahan kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.